97. Clara wanita simpanan season I. Clara memarkirkan mobilnya di sebuah kedai es krim. Siang itu, cuaca cukup terik. Dia ingin memakan es krim. Lagi pula, setelah makan siang tadi dia membutuhkan makanan manis. Clara memasuki kedai es krim tersebut. Dia berdiri di depan tulisan, "Order here," dan tengah memesan 1 cup es krim. Clara tersentak ketika tiba-tiba saja seseorang menarik pakaian yang dia kenakan dan terdengar suara anak kecil. "Aku dulu." Ucap anak kecil itu bermaksud meminta Clara menyingkir dan biarkan dia memesan es krim lebih dulu. Dahi Clara berkerut ketika menoleh dan anak kecil itu ternyata anak Bram. Bril tampak diam melihatnya. Clara beralih melihat pengasuh Anna yang tampak tersenyum padanya. Tak lama seorang pelayan memberikan pesanan Clara dan Clara bergegas membayarnya. Clara bergegas menjauhi Bril tetapi Bril justru mengikuti Clara. Pengasuh Anna mencoba mengejar Bril. Langkah kecil Bril tak berhenti dan terus mengejar Clara hingga keluar dari kedai es krim itu. Kedai es krim itu memang tak terlalu luas dan pintunya selalu terbuka. Tepat di depannya berdiri seorang gretir dari kedai es krim tersebut. Clara memasuki mobilnya dan melihat Bril berdiri di depan mobil Clara. Clara yang melihat hal itu merasa tak mengerti. Mengapa Bril terus saja mengikutinya? Apa maksudnya? Sampai berdiri di depan mobilnya. Drama macam apa ini? Pikir Clara. Clara melihat sekeliling parkiran. Dia menjauhi Bril bukan tanpa alasan. Melainkan dia takut di sana juga ada Bram. Tentu saja dia tak ingin bertemu dengan Bram. Clara melihat pengasuh Anna yang tampak membujuk Bril untuk pergi dari hadapan mobil Clara. Tetapi Bril justru merajuk menolak untuk menyingkir. Sekali lagi Clara melihat sekeliling parkiran. Tak terlihat Bram dimanapun. Clara akhirnya keluar dari mobil dan menghampiri Bril. Bril terus melihat Clara. Wajahnya mendongak sempurna karena tubuhnya terlalu kecil dibandingkan dengan Clara. "Hei, apa maumu sebenarnya? Kenapa menghalangi jalanku?" ucap Clara. Clara masih memegang es krim di tangannya. Dan pandangan Bril tertuju pada es krim itu. Clara mengikuti arah pandang Bril. Dia kemudian menunduk dan menyodorkan es krim itu pada Bril. "Mau es krim?" tanya Clara. Bril mengangguk. Clara tersenyum sekilas kemudian akan memberikan es krim di tangannya pada Bril. Pengasuh Anna bergegas menggendong Bril. Pengasuh Anna terdiam sesaat melihat wajah Clara. Mengapa rasanya? Dia pernah melihat wajah Clara. Tapi, di mana dia melihatnya? "Maaf, Nona, tak perlu memberikannya. Kami akan membeli saja," ucap pengasuh Anna. "Oh, tak apa. Ini belum saya makan. Ini masih baru," ucap Clara. Bril tampak diam dan masih terus memperhatikan es krim di tangan Clara. Clara pun memberikannya dan Bril mengambilnya. Bril langsung memakannya. "Maaf, Nona, Bril masih anak-anak," ucap pengasuh Anna. "Siapa namanya?" tanya Clara. "Gabriela. Dia biasa dipanggil Bril," ucap pengasuh Anna. Clara mengangguk. Dia tersenyum melihat Bril yang tengah memakan es krim darinya. "Cantik," batin Clara. Clara menatap lekat wajah menggemaskan Bril. Dia tersadar bahwa wajah Bril mirip sekali dengan Bram. Sebelumnya, dia tak menyadari hal itu. Mungkin karena kali ini dia berdiri cukup lama di depan Bril dan dapat melihat wajah Bril dengan jelas. "Apa Bril sudah sekolah?" tanya Clara yang juga menyadari Bril memakai pakaian sekolah taman kanak-kanak. Bril mengangguk. Dia menunjuk ke arah seberang di mana di sanalah sekolahnya berada. Clara melihat ke arah yang ditunjuk Bril. Dia pun hanya tersenyum. "Kalau begitu, terima kasih untuk es krimnya. Kami permisi dulu," ucap pengasuh Anna dan kembali ke sekolah Bril. Dia akan menunggu jemputan Bram. Biasanya, di jam itu Bram akan datang ke sekolah Bril dan menjemput Bril. Clara kembali ke mobilnya setelah Bril dan pengasuh Anna meninggalkannya. Siang itu, dia tak jadi memakan es krim dan memilih pergi dari sana. Tak lama setelah kepergian Clara, mobil Bram sampai di depan sekolah Bril.
Pengasuh Anna langsung menuntun Bril masuk ke mobil dan mendudukkan Bril duduk di kursi penumpang depan bersama Bram. Sedangkan dirinya duduk di kursi penumpang belakang. Tak menunggu lama, Bram pun langsung meninggalkan area sekolah Bril. Di perjalanan. Bagaimana sekolah Bril hari ini? Tanya Bram. Bril tak mengatakan apapun. Dan masih sibuk memakan ais krimnya. Bram melihat pengasuh Anna dari kaca spion depan. Apa saja yang dilakukannya di sekolah? Tanya Bram. Hari ini, Nona Bril belajar melukis. Tuan. Ucap pengasuh Anna. Benarkah? Ya, Tuan. Ucap pengasuh Anna. Bram mengusap kepala Bril. Tak lama setelah menghabiskan ais krimnya, Bril tertidur. Bibirnya mengerucut membuat Bram merasa gemas ketika melihatnya. Bram menepikan mobilnya sebentar, kemudian mengatur posisi kursi agar Bril tidur dengan nyaman. Bram khawatir, jika Bril tidur dengan posisi duduk terlalu lama, akan mengakibatkan leher Bril menjadi sakit. Selesai mengatur posisi tidur Bril, Bram pun kembali melajukan mobilnya menuju kediamannya. Sesampainya di garasi kediaman Bram, pengasuh Anna menggendong Bril yang masih tertidur. Bram pun tak masuk lebih dulu. Dia memilih langsung kembali ke kantor. Di perjalanan menuju kantor, Bram menghentikan mobilnya ketika melihat Clara memasuki butiknya. Ya, Bram melintasi butik Clara dan menghentikan mobilnya ketika melihat Clara turun dari sebuah mobil berwarna putih. Bram terus memperhatikan langkah Clara dan tak lama dua orang pria keluar dari butik itu bersama wanita parubaya yang pernah dia lihat sebelumnya. Saat itu, Bram melihat wanita parubaya itu memasuki butik Clara. Clara berdiri di samping wanita parubaya itu. Sedangkan dua orang pria itu mengambil dua buah tangga dan memasang tangga tersebut. Kedua pria itu kemudian naik ke atas tangga dan mencopot tulisan Clara's Butik dan menurunkannya. Dahi Bram berkerut. Menagapa nama butik itu dilepas. Mungkinkah butik itu bukan milik Clara lagi? Batin Bram. Terlihat Clara menjabat tangan wanita parubaya itu dan tersenyum. Tak lama setelah itu, Clara masuk kembali ke mobilnya dan meninggalkan area butik. Bram merasa penasaran. Dia memasuki area butik Clara dan memarkirkan mobilnya di depan butik Clara. Bram keluar dari mobil. Dia menghampiri wanita parubaya itu. Permisi. Maaf, ini Clara's Butik. Betul? Tanya Bram. Awalnya. Tuan, sekarang. Sudah dijual kepada saya. Dan bukan butik milik Nona Clara lagi. Ucap wanita parubaya itu seraya tersenyum. Lagi-lagi dahi Bram berkerut. Dia memundurkan langkahnya sedikit dan melihat wujud depan butik itu. Dia teringat. Beberapa tahun lalu dia membangun butik itu untuk Clara. Dia membangun butik itu dan memberikannya pada Clara setelah Clara menjadi wanita simpanannya. Bram sengaja memberikan butik itu pada Clara, agar Clara dapat menyalurkan bakatnya sekaligus mendapatkan penghasilan. Tak disangka kini Clara justru menjual butik itu. Baiklah. Terima kasih. Ucap Bram dan kembali mendekati mobilnya. Bram membuka pintu mobilnya. Dia masuk ke mobil. Brak. Bram menutup pintu mobilnya dengan keras. Darahnya seakan mendidih ketika mendengar Clara menjual butik pemberiannya. Bram meremas kuat kemudi mobilnya. Dia teringat wajah Clara. Dia tak menghargai pemberianku. Geram Bram. Lagi-lagi Bram merasa dibuat kecewa oleh Clara. Dia memberikan butik itu untuk Clara. Tetapi Clara justru menjualnya. Ini tak aneh. Bukan? Sejak awal, dia memang tak pernah menghargaiku. Jika dia menghargaiku, dia takkan pernah pergi diam-diam dariku. Batin Bram geram. Bram menyalakan mesin mobil. Dia memakai seat belt-nya kemudian melajukan mobilnya meninggalkan area butik itu. Bersambung. Jangan lupa subscribe, like, komen dan